Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhalis Rangga Mas Said dari Teknik Industri Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang ekonomi industri dengan tema industrialisasi yang berjudul dampak industrialisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ringkasan, industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah yang merupakan basis ekonomi sosial, pendidikan, dan politik. Industri merupakan bagian dari proses produksi dan kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut perindustrian. Pendahuluan, industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah. Proses industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang merubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Industrialisasi dalam aspek ekonomi politik. Industrialisasi tidak bisa secara sederhana dianalisa sebagai usaha untuk meraih efisiensi. Dengan adanya halangan berupa endowment, maka proses tersebut bisa menjadi proses produksi atau proses sosial. Hal seperti itu terjadi dalam pandangan neoklasik. Selain itu, perkembangan ekonomi melalui industrialisasi adalah isu sosial politik yang di dalamnya terdapat konflik dan kompromi, juga dominasi subordinasi dari kekuatan yang berbeda baik di dalam maupun di luar aparatur negara. Ini merupakan proses dari usaha oleh pihak-pihak yang terlibat, apakah mereka adalah sebuah negara atau wilayah bagian perusahaan, atau bahkan pekerja yang menyusun sekumpulan solusi untuk menyelesaikan masalah yang harus dihadapi oleh lingkungan industri mereka. Jika perkembangan terjadi secara singkat, cepat, maka isu itu disebut sebagai alokasi industri. Dan hasil atau hubungan institusional disebut industrial order. Industrialisasi dalam aspek ekonomi sosial. Pembangunan menurut Bintoro Djokroamidjojo yakni sebagai suatu perubahan sosial budaya, maka industrialisasi sebagai aspek dalam pembangunan akan merubah struktur dan fungsi sosial masyarakat. Artinya industrialisasi bukan hanya mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, melainkan juga menimbulkan hal-hal lain pada kehidupan masyarakat seperti pertambangan penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat datangnya penduduk dari daerah lain yang berfungsi sebagai tenaga kerja di pabrik-pabrik. Terjadi pola pergeseran ekonomi masyarakat, pergeseran dalam pola hidup serta masalah-masalah lain yang secara nyata merupakan interrelasi dan akumulasi dari masalah tersebut. Yang pertama, menuntun berbagai fasilitas antara lain perumahan, sarana transportasi. Sampai saat ini mengenai perumahan belum seluruhnya berhasil ditangani. Dikatakan demikian oleh sebab mereka yang merupakan pendatang dan berfungsi sebagai karyawan pabrik tidak diberikan fasilitas perumahan oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Namun, karena pembangunannya yang tidak ditata dengan baik, maka pada akhirnya menyebabkan terjadi lingkungan yang kumuh. Industrialisasi dalam aspek ekonomi pendidikan. Perkembangan globalisasi berdampak pada pola pikir dan tatanan kehidupan, dimulai dari kesepakatan dan kerjasama seperti GTO, AFTA, dan MEA. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita telah siap, baik kemampuan maupun peluang dalam bersaing dalam dunia kompetisi. Uraian berikut memaparkan beberapa pengamatan dan berupaya memahami beberapa kecenderungan yang terjadi dalam bidang pendidikan formal di Indonesia dan dalam periode dan proses perubahan yang ditandai oleh kuatnya watak industrialisasi global. Asumsi dasar yang digunakan dalam pembahasan berikut ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Proses industrialisasi pendidikan sudah dan sedang terjadi di Indonesia. Proses ini menjadi gencar dan semakin marak pada tahun-tahun mendatang. Di satu pihak kita menjumpai mereka yang menyaksikan nasib pendidikan dengan wajah muram,
dan membahasnya dengan penuh ratapan. Penyesalan kalau bukan kemarahan. Antara lain, mereka mengatakan bahwa mutu pendidikan kita semakin merosot dengan berbagai ukuran dan penyebab yang tidak seragam dalam berbagai uraian mereka. Hal-hal seperti industrialisasi atau globalisasi dianggap sebagai ancaman atau musuh pendidikan. Metodologi A. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. B. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mencari deskriptif dan secara sistematis, faktual, dan akurat, dan menggunakan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa artikel atau jurnal untuk digunakan sebagai referensi dalam pembuatan makalah ini dan dikembangkan menurut saya pribadi. Hasil dan pembahasan. Pentingnya industrialisasi sebagai tahapan untuk mempercepat perkembangan ekonomi dengan mudah dapat dipahami. Namun untuk mengembangkannya memerlukan persyaratan yang cukup berat. Setidaknya sama dengan usaha mempercepat perkembangan ekonomi pada umumnya, yaitu memerlukan permodalan yang cukup besar, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan terlibat dalam industrialisasi berupa keterampilan dan keahlian yang bervariasi, peranata sosial yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan daya kreativitasnya atau daya inovatif pada khususnya prasarana transportasi serta komunikasi yang lebih baik. Kesimpulan, 1. Memberikan perhatian terhadap industri kecil dan menengah dengan sarana dan kemudahan akses terhadap kredit mikro. 2. Upaya mengatasi masalah-masalah sebagai dampak industrialisasi perlu dilakukan oleh sebab internalisasi dan akumulasi dari masalah tersebut sangat merugikan masyarakat. 3. Maka solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi sebagai dampak industrialisasi harus sesuai dengan kondisi serta kapabilitas manusianya. Misalnya dengan menghidupkan kembali industri kecil seperti industri rumah tangga, industri kerajinan tangan, dan lain sebagainya. 4. Pendidikan memiliki tugas untuk membangun pembaharuan penalaran warganya menuju ke kemerdekaan dan pendewasaan. 5. Pendidikan dilakukan secara komprehensif dengan bekerjasama antar sebagai bidang. Ya, terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.